Kali ini kita akan bahas beberapa hal, yakni pemilihan sistem struktur, penentuan periodiktas struktur, gaya geser dasar seismik, dan terakhir adalah kombinasi beban gempa. Sebelum kita masuk ke inti daripada materi perkuliahan kita kali ini, ada baiknya kita mereview materi yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, yaitu respons spektra untuk desain struktur bangunan. Jadi, berikut disajikan alur untuk menentukan respons spektra desain berdasarkan SNI 1726/2019 atau SNI kegempaan kita yang terbaru. Dimulai dari menentukan kategori resiko. Jadi bangunan di sini dibedakan berdasarkan fungsinya atau resikonya, kepentingannya. Jadi untuk kategori 1 itu relatif tidak penting. Kategori resiko yang kedua merupakan bangunan yang umum. Kemudian kategori resiko yang ketiga merupakan bangunan yang lebih penting daripada bangunan umum. Kemudian kategori risiko yang keempat atau terakhir adalah bangunan sangat penting. Nah, contohnya di sini yang terakhir itu adalah rumah sakit ya. Jadi dengan kita menentukan kategori risiko, maka nanti akan kita tentukan juga atau kita aplikasikan apa yang disebut sebagai faktor kepentingan. Jadi untuk kategori risiko yang pertama dan kedua, yaitu untuk bangunan umum dan bangunan yang kurang penting, maka faktor kepentingannya adalah 1,0. Jadi istilahnya gaya gempa yang kita aplikasikan dalam struktur bangunan kita itu adalah 100%. Kemudian untuk kategori risiko yang ketiga, yang relatif lebih penting daripada bangunan umum, ya, misalkan di sini yang termasuk daripada kategori risiko 3 adalah bangunan yang dimana terdapat risiko korban hidup yang cukup besar. Ada kumpulan massa, kumpulan manusia di situ, misalkan gedung bioskop, gedung pertemuan dan sebagainya. Maka di sini harus didesain lebih kuat daripada bangunan pada umumnya, yaitu kategori risiko yang kedua. Sehingga di sini kita harus aplikasikan faktor kepentingan yang lebih besar daripada 1,0, yaitu faktor 1,25. Jadi untuk kategori risiko yang ketiga itu kita aplikasikan faktor kepentingan sebesar 1,25. Istilahnya adalah kita buat struktur bangunan untuk kategori risiko yang ketiga itu lebih kuat daripada bangunan umum ya. Kemudian untuk kategori risiko yang keempat ya, misalkan di sini contohnya adalah rumah sakit. Jadi ini harus dibangun dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada bangunan umum, ya, dan lebih kuat daripada bangunan dengan kategori risiko yang ketiga tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi ada faktor kepentingan sebesar 1,5 ya yang harus kita aplikasikan dalam struktur bangunan kita untuk kategori risiko yang terakhir yang keempat ya. Jadi istilahnya untuk bangunan dengan kategori risiko yang keempat atau yang terakhir atau yang sangat penting itu istilahnya kalau terjadi suatu kejadian gempa pada suatu kota misalkan, dan dalam satu kota tersebut terdiri dari banyak bangunan dengan fungsi-fungsi yang berbeda dengan kategori risiko yang berbeda. Ada bangunan umum, ada bangunan yang relatif lebih penting misalkan atau memiliki risiko yang lebih besar misalkan gedung pertemuan, gedung bioskop dan sebagainya, yang di sini tempat di mana manusia berkumpul. Kemudian ada bangunan dengan kategori risiko sangat penting misalkan rumah sakit. Maka di sini kita bisa membayangkan bahwa untuk kategori risiko, untuk bangunan dengan kategori risiko yang ketiga, maka dia relatif memiliki kerusakan yang lebih ringan daripada kategori risiko yang 1 dan 2. Dan untuk bangunan dengan kategori risiko yang terakhir yaitu 4, misalkan rumah sakit tadi, maka ketika bangunan sudah mengalami kerusakan, bangunan umum mengalami kerusakan cukup parah, kemudian bangunan kategori risiko yang ketiga itu memiliki kerusakan yang relatif ringan daripada kategori risiko yang kedua atau yang pertama, maka bangunan dengan kategori risiko yang keempat, misalkan tadi rumah sakit, ya dia harus memiliki kerusakan yang jauh lebih ringan daripada bangunan dengan kategori risiko yang pertama, 2, dan ketiga. Karena kita desain dengan kekuatan 1,5 lebih besar daripada bangunan umumnya. Begitu.
Kemudian setelah kita tentukan kategori risiko, kita masuk ke peta gempa ya. Kita tentukan nilai spektra periode pendeknya dan kita tentukan spektra periode 1 detiknya. Oke. Jadi kemarin sudah kita jelaskan dalam peta gempa ada beberapa kontur warna, dan di situ kita harus tentukan dulu lokasinya, titik lokasinya di mana bangunan tersebut akan dibangun ya. Kemudian di situ kita harus melakukan penentuan kira-kira pada lokasi tersebut berada di kontur warna yang seperti apa begitu. Nah, kemudian kita bisa tentukan pada peta SS nilai SS-nya dan peta S1 nilai S1-nya begitu. Nah, memang untuk penentuan kontur warna ini cenderung subjektif ya, karena satu orang bisa jadi akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan orang yang lainnya begitu. Sehingga di sini kita bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh PU Puskim ya. Di websitenya Anda tinggal ketik di Google misalkan Puskim respons spektra begitu, nanti akan muncul istilahnya software online yang bisa Anda gunakan untuk menghitung respons spektra desain begitu. Jadi sama saja jika Anda melakukan penentuan respons spektra desain secara manual menggunakan peta gempa, atau Anda bisa juga melakukan input secara secara online dalam website, sehingga Anda akan mendapatkan angka-angka yang jauh lebih objektif gitu daripada kita melakukan klasifikasi berdasarkan kontur warna yang ada di peta gempa. Kemudian kita tentukan kelas lokasi. Jadi untuk menentukan kelas lokasi ini ada beberapa parameter, ada 3 parameter yang dapat digunakan, yaitu hasil daripada investigasi geoteknik, ada kecepatan rampat gelombang geser, ada nilai SVT, dan kuat geser nil arir ya. Jadi kemarin sudah kita bahas ada beberapa tipe kelas lokasi atau tipe tanah ya, istilahnya kelas situs ya, tanah. Ada SA, SB, SC, SD, SE, dan SF. Jadi SE itu adalah tanah lunak dan SF itu adalah tanah khusus yang istilahnya jauh lebih jelek daripada tanah lunak. Jadi SA itu adalah tanah keras ya. Jadi istilahnya dari SA ke SF itu nilainya kira-kira nilai 3 parameter ini akan menurun ya. Jadi kalau kecepatan itu untuk tanah keras dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi ya daripada tanah lunak ya. Kemudian nilai SPT daya dukung tanahnya akan lebih besar untuk jenis tanah yang relatif keras daripada tanah lunak ya. Kemudian begitu juga dengan kuat geser nil alir ya. Kemudian setelah kita menentukan kelas lokasi, kita tentukan nilai SMS dan SM1 ya. Jadi di sini kita aplikasikan faktor koreksi, faktor modifikasi yaitu FA untuk spektra pendek dan FV untuk spektra 1 detik. Ini ada tabelnya di SNI 1726/2019 sehingga kita tinggal memasukkan nilai faktor koreksi tersebut. Dan memang dalam tabel disajikan nilai faktor koreksi itu berlaku untuk nilai-nilai spektra tertentu dan nilai SS tertentu atau nilai S1 tertentu ya. Sehingga ketika nilai kita berada di range tertentu antara satu nilai SS dengan nilai SS yang lain misalkan, maka kita harus melakukan interpolasi begitu, interpolasi nilai sehingga kita mendapatkan nilai FA faktor modifikasi untuk respons spektra pendek, periode pendek, dan FV faktor modifikasi untuk respons spektra periode 1 detik gitu. Kemudian terakhir adalah kita menentukan SDS dan SD1 ya. Tinggal tadi SMS dikalikan 2/3 istilahnya begitu, dan SD1 didapatkan daripada SM1 yang dikalikan dengan 2/3. Jadi kalau kita dalam SNI 1726/2019 kita definisikan disebut sebagai gempa rencana itu adalah gempa dengan periode ulang 2500 tahun. Jadi kalau angka 2/3 ini seolah-olah kita akan mengembalikan apa yang periode ulang yang 2500 tahun seolah-olah menjadi 500 tahun gitu. Oke, jadi ini adalah grafik respons spektra yang dapat kita buat berdasarkan langkah-langkah tadi yang telah kita jabarkan. Jadi horizontal aksisnya itu merupakan periode struktur ya. Kemudian vertikal aksisnya merupakan respons spektra percepatan ya, percepatan
sehingga di sini ada satuannya juga percepatan gravitasi G ya, sebesar 9,81 meter per second kuadrat begitu. Nah, Anda lihat grafik ini ya. Jadi grafik ini dimulai daripada suatu nilai di sini ya. Ketika T sama dengan 0, maka SA-nya nilainya sekian ya. Jadi ketika T sama dengan 0 ya, Anda bisa mendapatkan nilai SA itu dengan cara menggunakan formulasi ini. Ya, Anda masukkan T sama dengan 0 di sini, T-nya sama dengan 0, sehingga Anda dapatkan nilai ini sama dengan SA di sini sama dengan SDS dikalikan dengan 0,4. Oke. Kemudian nilai spektra akan naik secara linear sampai dengan periode tertentu sebesar T0 ya. T0 di sini adalah 0,2 SD1 per SDS ya. Kemudian Anda bisa menggunakan formulasi ini ya untuk nilai-nilai di sini ya, yang bervariasi secara linear di sini. Kemudian mengalami puncak dari T0 sampai dengan TS ya, TS adalah SD1 per SDS ya, maka ini adalah nilai puncaknya atau SDS. Kemudian setelah melewati TS, periode TS, maka dia mengalami penurunan. Nah, fungsi untuk penurunan ini adalah SA sama dengan SD1 per T periodenya ya. Kemudian untuk SNI yang 1726-2019 yang baru ini berbeda dengan SNI 1726-2012 ya, yang sebelumnya. Kalau yang 2012 itu sampai sini saja, tidak ada TL. TL itu maksudnya adalah periode panjang ya. Ini sangat berguna untuk desain gedung yang sangat tinggi dengan periode yang sangat panjang, atau jembatan yang sangat panjang dengan periode yang sangat panjang juga ya. Nah, di sini Anda lihat nilai spektra itu memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau tadi adalah SD1 per T, kalau di sini daerah sini lebih curam lagi penurunannya, yaitu SD1 kali TL per T2 ya. Oke, Anda dengan melihat grafik respons spektra ini bisa memahami bahwa untuk bangunan dengan periode struktur yang relatif besar, maka gaya gempanya akan relatif kecil juga. Anda lihat di sini. Jadi kalau kita dalam kasus bangunan yang sangat tinggi atau super tall building ya, bangunan dengan tingkat sangat tinggi, maka Anda lihat bahwa gaya gempa itu tidak kecil ya. Gaya gempa itu kecil ya, bekerja pada sistem struktur. Tetapi dengan seiring dengan semakin tingginya bangunan, maka akan ada gaya lain yang akan dominan, bukan gempa lagi tetapi angin. Ya, angin akan menjadi dominan seiring dengan tingginya bangunan. Begitu. Oke, kemudian terakhir adalah kita kemarin membahas tentang kategori desain seismik ya. Jadi dengan nilai SDS dan kita bisa menentukan kategori desain seismiknya apakah A, B, C atau D. Kemudian ada juga kategori desain seismik E dan F, yaitu yang khusus ya, yang daerah rawan gempa. Kemudian Anda bisa tentukan juga kategori desain seismik berdasarkan nilai SD1. Nah, pertanyaannya adalah ketika nilai SDS dan SDS1 di sini kan ada dua tabel 8 dan tabel 9 menghasilkan kategori risiko yang berbeda. Misalkan nilai SDS kita itu antara ini dengan ini, sehingga nilai kategori kategori desain seismiknya adalah C. Kemudian ternyata SD1-nya itu lebih besar daripada 0,2, sehingga mendapatkan kategori desain seismiknya adalah D. Yang tabel 8 mendapatkan kategori desain seismiknya adalah C, yang tabel 9 mendapatkan kategori desain seismik adalah D, padahal ini adalah suatu lokasi yang sama, sehingga yang kita pilih adalah yang paling parah ya. Jadi antara C dan D adalah kita pilih yang D, yang dianggap paling parah. Jadi A itu relatif daerah yang tidak rawan gempa, misalkan daerah Kalimantan ya. Kemudian yang D itu daerah rawan gempa, apalagi yang E dan F itu merupakan daerah yang rawan gempa ya. Kemudian kita masuk ke inti daripada perkuliahan kita hari ini ya, yaitu tentang pemilihan sistem struktur ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bagaimana kita menentukan kategori desain seismik ya. Jadi dengan mengetahui kategori desain seismik, maka kita hubungkan dalam tabel ini, tabel 12 ini,
sistem struktur yang diizinkan untuk kategori desain seismik tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan menentukan sistem struktur ya. Karena untuk kategori desain seismik tertentu ya sistem strukturnya yang bisa digunakan ya tertentu pula. Ya, di sini Anda bisa lihat di sini ada TB itu maksudnya adalah tidak dibatasi ya, jadi diperbolehkan. Jadi TI itu tidak diizinkan. Ya, Anda lihat misalkan ada dinding geser beton bertulang biasa, ya ini ada tidak dibatasi untuk daerah B, daerah C tidak dibatasi, kemudian kategori desain seismik tidak diizinkan. Ya, apalagi kategori desain E dan F tidak diizinkan. Maka dinding geser betonnya harus dinding geser beton yang khusus ya, yang memiliki kapasitas atau performa yang baik untuk menahan gempa. Jauh lebih baik daripada dinding geser beton bertulang biasa begitu. Nah, di sini kita mengenal beberapa sistem struktur dari A sampai H. Jadi dari dalam tabel 12 ini sangat lengkap. Dari A sampai H ada sistem dinding penumpu, ada sistem rangka bangunan gedung, ada sistem rangka penahan momen di sini SRPMM. Jadi ini sangat terkenal ya. Jadi SRPM. Jadi kalau struktur rangka pemikul momen biasa yaitu SRPMB, tambahkan B di sini mengindikasikan biasa. Kemudian SRPMM mengindikasikan menengah, jadi struktur rangka pemikul momen menengah. Kemudian SRPMK sistem rangka pemikul momen khusus. Jadi masing-masing ini sistem rangka penahan momen ini ya diaplikasikan untuk daerah tertentu. Misalkan SRPMB sistem rangka pemikul momen biasa itu ya cocoknya untuk daerah yang kategori desain seismiknya misalkan A atau B, misalkan dia bukan daerah rawan gempa. Untuk yang menengah ya sistem rangka menengah ya dia di antara C ini ya. Nah, kemudian yang khusus ya dia setelah D dan yang lebih parah E atau F itu harus menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Ada juga sistem ganda dengan SRPMK, jadi kombinasi antara sistem ganda dan sistem rangka pemikul momen khusus. Misalkan ada dinding geser plus SRPMK. Ada sistem ganda dengan SRPMM, sistem rangka pemikul momen menengah. Kemudian ada sistem interaksi SDSB dan SRPMB misalkan. Ada sistem dinding struktural biasa plus struktur rangka pemikul momen biasa. Ada juga sistem kolom cantilever, ada sistem struktur baja yang tidak detail khusus untuk menahan gempa. Jadi sistem struktur baja biasa. Ya. Nah, di sini kita memiliki 3 parameter penting dari setiap sistem struktur yang bisa kita gunakan ya. Jadi suatu sistem struktur memiliki parameter kekhasan yang masing-masing terhadap nilai ketiga parameter ini ya. Jadi yang pertama adalah koefisien modifikasi respons. Jadi terkait dengan duktilitas, semakin daktil sistem struktur yang kita gunakan, maka istilahnya koefisien modifikasi respon yang kita dapat gunakan akan lebih besar pula. Jadi istilahnya gaya gempa yang dapat kita gunakan akan bisa direduksi lebih besar juga ya, sehingga menjadi sangat kecil gaya gempanya. Semakin daktil sistem struktur kita, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan gaya gempa yang lebih kecil, begitu istilahnya. Karena gaya gempa yang tadi kecil itu akan dikompensasi dengan besarnya deformasi inelastis ya, istilahnya duktilitas yang sangat tinggi. Kemudian ada namanya faktor kuat lebih, nanti kita akan jelaskan. Ada juga faktor pembesaran defleksi, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya gitu. Nah, misalkan salah satu contoh sistem struktur yang dapat digunakan adalah special steel moment frame. Jadi sistem rangka pemikul momen khusus dengan material baja ya. Jadi R-nya faktor modifikasi responnya adalah 8. Jadi istilahnya R itu adalah pembagi. Misalkan gaya gempa elastik itu adalah 100%. Jika R-nya 8, maka ya 100% dibagi 8. Itu ya. Itu berarti gaya gempanya bisa direduksi menjadi 1/8-nya ya. 1/8 gaya gempa elastik. Ya. Jadi Anda lihat di ilustrasi di bawah di sini ya. Jadi kita punya suatu sistem struktur, kemudian kita dorong ya, kita dorong sampai dia mengalami keruntuhan misalkan. Jadi ini adalah simulasi numerik ya. Kita modelkan, kemudian kita dorong sampai dia runtuh, maka kita akan mendapatkan grafik yang merah ini. Oke, sekali lagi grafik yang warna
merah ini adalah aktual. Tetapi apakah yang kita desain seperti itu? Tidak. Ya, yang kita desain itu adalah yang ini, yang warna hijau ini. Dari sini kemudian mengalami peralihan dan dia ke sini. Ya. Jadi ada gap antara apa yang kita desain yang warna hijau ini dan apa yang terrealisasi di lapangan warna merah ini. Ya. Jadi gap ini merupakan koefisien kuat lebih ya. Jadi ada banyak sumber daripada koefisien kuat lebih ini, misalkan dari segi material. Ya, misalkan kita menspesifikasikan material beton yang digunakan dalam sistem struktur bangunan kita adalah FC prime-nya misalkan 30 MPa gitu. Tetapi jika ready mix misalkan kita memesan ready mix, jika ready mix itu yang datang misalkan dengan proporsi yang dapat mencapai ya 25 MPa, kalau tadi target kita 34 ya pasti di reject, ditolak ya. Tetapi kalau dia lebih besar daripada 30 MPa tadi ya, misalkan 35 MPa, ya kita terima betonnya. Ya, jadi yang kita spesifikasikan tadi misalkan 30 MPa, yang terrealisasi di lapangan misalkan 35 MPa. Jadi yang terpasang, yang struktur yang berdiri di lapangan itu lebih kuat daripada apa yang kita rencanakan. Itu adalah satu bentuk daripada faktor koefisien kuat lebih. Contoh lainnya adalah misalkan dari pembulatan jumlah tulangan ya. Jika misalkan kita menghitung suatu balok kemudian membutuhkan tulangan misalkan 3,2 gitu ya. Butuh tulangannya 3,2, kan tidak mungkin kita bulatkan menjadi 3 karena pembulatan kan ke atas. Kalau jumlah tulangan kan, jadi kita bulatkan menjadi 4. Ya, jadi ini adalah salah satu sumber daripada koefisien kuat lebih. Jadi apa yang kita rencanakan yang warna hijau ini dan apa yang berdiri aktual di lapangan warna merah ini ya berbeda. Jadi yang berdiri aktual itu akan lebih kuat daripada apa yang kita rencanakan. Maka ada disebut sebagai koefisien kuat lebih. Jadi koefisien kuat lebih istilahnya uh, memberikan suatu angka estimasi ya, memberikan suatu estimasi kira-kira dia akan seberapa kuatkah sih atau seberapa beda kekuatan antara yang aktual dengan apa yang kita desain ya. Kemudian ada juga koefisien pembesaran defleksi, yaitu antara dihitung dari pertama dia leleh kemudian sampai dia maksimum deformasinya sebelum runtuh ya. Ya. Kemudian ada nilai R tadi, faktor reduksi gempa. Ya, kalau kita bicara suatu sistem struktur yang elastik ya seharusnya gempa itu direncanakan 100%. Ini 1,0 atau 100% ya. Jadi ketika sistem strukturnya kita direncanakan dengan kekuatan 100%, maka ketika terjadi gempa besar, maka struktur itu tidak apa-apa, ya, tidak mengalami kerusakan yang signifikan, ya. Tetapi di sisi lain, ketika kita mendesain dengan menggunakan gaya gempa rencana yang 100% tadi, gaya gempa elastik 100% tadi, maka ada konsekuensi yang kita harus bayar, misalkan cost-nya sangat terlalu tinggi. Cost untuk membangun itu cukup tinggi, sehingga kalau kita menggunakan gaya gempa elastik 100% ya tentu saja sistem strukturnya juga akan lebih kuat ya. Misalkan kolom-kolomnya memiliki luas penampang yang lebih besar dan tulangan-tulangannya memiliki jumlah yang lebih banyak. Ya, tentu saja. Tetapi tentu saja tadi sangat mahal ya. Tetapi makanya di sini konsep desain gempa kita itu bukan sistem struktur yang sangat mahal dan juga sangat murah karena sangat rentan, tapi yang menengah ya. Jadi sistem struktur yang dapat mengalami deformasi elastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan. Jadi di sini kita ambil pendekatan yang moderat. Jadi bukan yang disebut sebagai struktur tahan gempa itu ya bukan struktur tahan gempa 100% elastik ya bukan, karena tetapi sistem struktur yang dapat melakukan deformasi elastik sebelum dia mengalami keruntuhan sehingga dapat memberikan waktu bagi penghuni yang ada di dalam gedung kita atau bangunan kita untuk melakukan evakuasi diri begitu. Oke, makanya di sini kalau kita misalkan duktilitasnya cukup besar ya dari sini ke sini, maka kita bisa mereduksi gaya gempa itu yang awalnya 100% jadi cuma tidak lebih daripada 20%-nya saja. Ya, jadi dari R nih, dari sini dikecilkan jadi di sini. Ya. Oke, jadi ini adalah special steel moment frame. Jadi kalau ini adalah model
special steel moment frame kita dorong sampai dia runtuh ya, nih sampai maksimum, nih runtuhnya, maka akan terjadi sendi plastik pada ujung-ujung balok ya. Jadi kalau kita bicara kayak gempa, ya kayak gempa itu kan momen akibat gempa itu kan paling besar itu adalah di ujung-ujung balok ya. Dan terakhir dan juga di ujung-ujung kolom. Maka kerusakan yang pertama diharapkan terjadi di ujung-ujung balok ya, ujung ini kiri dan ujung kanan dan sebagainya, baru setelah itu mengalami kerusakan di ujung bawah kolom. Oke, jadi ini merupakan ilustrasi yang cukup bagus untuk menggambarkan apa itu koefisien modifikasi respon, apa itu koefisien kuat lebih atau koefisien pembesaran defleksi. Kemudian ada juga special steel concentrically braced frame. Jadi ini adalah namanya bracing ya, kita kasih bracing. Kalau kita kasih bracing, kelebihannya adalah deformasi lateralnya. Kalau tadi ini adalah deformasi lateralnya cukup besar. Kalau ini karena ini menjadi sangat kaku, sehingga deformasi lateralnya, perpindahan lateral daripada gedung kita itu tidak terlalu besar juga karena ada bracing ini, karena memberi kekakuan yang cukup ya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada special steel concentrically braced frame ya. Jadi R-nya adalah 6. Ya karena dia lebih kaku, lebih ketas ya, jadi R-nya lebih kecil dibanding dengan tadi R-nya 8 di sini ya. Karena dia lebih ductile. Kalau sistem strukturnya lebih ketas ya dia R-nya lebih kecil juga. Jadi gaya gempa yang diizinkan untuk direduksi akan menjadi lebih kecil juga. Ya, daripada yang ini reduksinya maksud saya. Kalau ini reduksinya cukup banyak, ini reduksinya lebih sedikit begitu. Kemudian ada juga special reinforced concrete shear wall ya. Jadi hampir sama dengan bracing tadi. Jadi shear wall ini istilahnya adalah untuk menahan gaya gempa. Jadi karena dia kekakuannya jauh lebih besar daripada elemen-elemen penahan gaya lateral yang lain, misalkan kolom, maka gaya gempa itu akan banyak diserap di sini di shear wall. Ya, jadi shear wall ini juga berfungsi untuk memperkaku sistem struktur secara keseluruhan, sehingga deformasi lateral hampir sama dengan tadi bracing akan jauh lebih kecil deformasi lateralnya. Oke. Kemudian hal pertama yang kita harus tentukan sebelum kita menghitung besarnya gaya geser gempa adalah penentuan periode getar struktur ya. Jadi sistem struktur kita memiliki periode berapa sih gitu, berapa detik sih gitu. Jadi setiap benda yang ada di dunia ini memiliki periode getar, ya termasuk kita itu memiliki periode getar, memiliki frekuensi alami masing-masing. Gitu. Nah, kebetulan kita bicara tentang gedung ya, kita tentukan periode getar strukturnya. Nah, periode struktur ini bisa dilakukan, bisa dicari dengan menggunakan analisis 3 dimensi, menggunakan software, misalkan SAP 2000 atau ITAPS ya. Atau menggunakan rumus pendekatan empiris ya. Jadi ada rumus pendekatan empiris. Misalkan kita bisa menggunakan rumus pendekatan empiris yang disajikan atau disediakan dalam SNI 1726/2019 yang kita akan jelaskan sekarang ini. Nah, di sini Anda bisa menggunakan analisis 3 dimensi menggunakan SAP ITAPS ya, itu di luar ini. Misalkan kita juga menggunakan periode fundamental pendekatan. Jadi rumus periode fundamental pendekatan itu adalah TA sama dengan CT. CT ini adalah koefisien ini, X ini adalah juga bagian dari sistem struktur yang berbagai macam tadi. Ini di sini ya, tergantung dari jenis sistem strukturnya. Ya, H itu adalah tinggi daripada strukturnya, tinggi dari bangunan. Ya, jadi untuk sistem struktur yang berbeda, misalkan rangka baja memikul momen atau rangka beton memikul momen, dibandingkan dengan rangka baja dengan bracing terkekang terhadap teguk, ya nilai CT dan X-nya berbeda. Ya, sehingga ini Anda bisa tentukan T aproksimasinya itu dengan memasukkan nilai CT ini dan X-nya ya, kalau tinggi bangunan atau tinggi strukturnya kita ketahui. Sudah dapat, Anda tinggal masukkan ini, dapatlah berapa detik sih periode getar sistem struktur kita gitu. Kemudian Anda juga ada rumus kedua dari SNI adalah TA sama dengan 0,1 N. Ini lebih sederhana daripada yang ini ya. Kalau ini ada dua koefisien yang harus kita cermati ya, CT dan X. Kalau ini ya cukup berapa lantai sih jumlah tingkatnya, berapa jumlah tingkatnya ya.
Dan ini ada pembatasan, jadi rumus ini tidak boleh digunakan untuk bangunan yang melebihi daripada 12 tingkat misalkan ya. Dan di sini ada tinggi tingkatnya sekurang-kurangnya 3 meter. Nah, di sini ya lebih mudah, misalkan ada jumlah tingkatnya ada 3, berarti N-nya adalah 3. Berarti TA sama dengan 0,1 kali 3, berarti 0,3 detik. Ya, jadi periode aproksimasinya adalah 0,3 detik ya untuk jumlah tingkat 3. Kemudian periode struktur itu dibatasi juga ya, karena tadi kita lihat respons spektra tadi makin besar periode strukturnya, maka akan cenderung makin besar periode struktur suatu bangunan, maka akan cenderung akan mengalami gaya gempa yang relatif kecil ya. Maka kita aplikasikan di sini periode fundamental pembatas. Jadi jangan sampai gaya gempanya yang kita aplikasikan ke bangunan kita terlalu kecil ya, minimal kita harus menggunakan periode pembatas ini untuk menentukan gaya gempa yang akan kita aplikasikan ya. Nah, periode pembatas ini adalah CU kali TA. TA adalah yang tadi kita hitung, bisa menggunakan rumus 0,1 N atau dengan yang ini ya, TA ini. Terus dikalikan CU saja. CU itu dapat dari sini ya, tergantung daripada nilai SD1-nya. Oke. Jadi ini kalau kita membatasi periode ini, istilahnya kita juga membatasi gaya gempa minimum yang kita aplikasikan ke sistem struktur kita. Ya, misalkan tadi kita juga bisa menggunakan periode struktur yang dihitung berdasarkan analisis 3 dimensi, misalkan menggunakan SAP atau ITAPS, akan keluar hasil analisisnya seperti ini ya. Ini adalah hasil running daripada SAP ya. Jadi ini ada untuk mode yang pertama itu adalah di sini T-nya adalah 2,188 detik ya. T-nya cukup besar, 2,188 detik. Ya, itu adalah TC. Kalau tadi kita bicara TA, T aproksimasi, kalau TC itu adalah periode struktur yang dihasilkan berdasarkan simulasi menggunakan komputer, T komputer ya. Nah, kemudian di sini kita harus cermati bahwa ada aturannya di sini. Ketika kita menggunakan TA, menghitung berdasarkan dua rumus yang tadi, salah satunya ya, dan kita juga menghitung menggunakan software, bantuan software, misalkan tadi SAP 2000 atau ITAPS. Misalkan kita dapatkan suatu periode struktur tertentu, misalkan ini ya T-nya, maka kita harus mengaplikasikan rules atau peraturan atau aturan yang ditetapkan seperti ini ya. Jika ternyata nilai TC, T computer yang kita dapatkan dari hasil simulasi menggunakan komputer ya, itu lebih besar daripada periode pembatasnya CU kali TA, maka kita gunakan CU kali TA. Anda bayangkan jika TC itu jauh lebih besar daripada CU kali TA, maka TC-nya membesar, TC-nya sangat besar, maka kalau kita korelasikan dengan spektra percepatannya, yaitu akan sangat kecil ya. Nah, CU kali TA itu istilahnya adalah pembatas. Jadi istilahnya kayak gempa minimum yang diaplikasikan dalam sistem struktur kita ya. Kemudian jika ternyata T computer antara TA dan TU kali CA, ya gunakanlah T computer. Jika ternyata T computer itu lebih kecil daripada TA, ya gunakanlah T sama dengan TA gitu. Oke, nah ini adalah rumus, ini adalah respons spektra tadi. Yang horizontal adalah periode struktur, yang vertikal adalah spektra percepatan ya. Di sini memang ada gambar yang agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi ya, ini ada garis menanjak di sini. Kalau ini diluruskan ya. Jadi untuk desain kadang-kadang kita sering menggunakan seperti ini ya. Kadang-kadang sering menggunakan membuat garis lurus yang tadi harusnya begini ke atas, kita anggapnya garis lurus begitu. Jadi semuanya puncak. Jadi untuk periode pendek maka dianggap puncak, nilainya SDS ya. Jadi kalau tadi kita bicara seperti ini ya. Ya, di bagian awal ada tanjakan seperti ini, linear dari titik ini ke sini ya. Tetapi Anda bisa bayangkan bahwa nilai ini bisa berubah. Kenapa? Misalkan kita memiliki suatu sistem struktur beton bertulang untuk bangunan satu lantai. Nah, kalau satu lantai itu kan periode strukturnya kecil. Ya.
Nah, kemudian ketika misalkan terjadi gempa yang pertama, kemudian akan mengalami keretakan. Nah, keretakan itu akan membuat periode strukturnya membesar. Ya, kalau yang pertama ketika pertama dibangun mungkin T-nya di sini. Oke, maka SA-nya adalah sekian. Kemudian setelah terjadi gempa, terjadi keretakan, keretakan itu akan membuat periode struktur akan membesar. Jadi akan membesar, berubah yang awalnya dari titik ini berubah ke sini, ke kanan, lebih ke kanan, begini sini. Jadi seolah-olah kayak gempanya akan membesar. Ya, kok jadi begitu? Jadi perencanaan kita tidak safe gitu kan? Yang awal rencana SA-nya sekian misalkan, sekian, tetapi setelah terjadi keretakan pertama akibat gempa membesar di sini. Nah, bagaimana dengan ketika terjadi gempa berulang-ulang? Jangan-jangan dia akan terus membesar begini. Makanya untuk desain kita diperbolehkan untuk istilahnya membuat ini maksimum semua ya. Tidak ada tanjakan begini langsung dia buat dia maksimum semua seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini adalah respons spektra, yang vertikal adalah spektra percepatan, yang horizontal ada periode struktur, dan kita akan kenalkan suatu rumus baru yang merupakan representasi daripada hukum Newton 2 ya. Anda masih ingat hukum Newton 2 itu seperti apa? Jadi F sama dengan ma, jadi gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya, sama dengan gaya gempa sebenarnya. Jadi V itu juga merupakan gaya, tapi gaya geser. CS itu merupakan koefisien percepatan. Jadi dia merupakan suatu koefisien yang merepresentasikan percepatan. Kemudian W adalah berat struktur yang merepresentasikan massa. Ya, karena W sama dengan M kali G, kan ya tinggal dikalikan G menjadi berat kan, massa itu. Maka di sini ini adalah representasi daripada percepatan, ini adalah representasi daripada massa. Jadi ini memenuhi hukum Newton 2. Jadi gaya gempa itu ya sama dengan gaya inersia ya. F sama dengan M kali A, jadi massa dikalikan percepatan. Ya. Makanya di sini V sama dengan gaya geser total itu sama dengan CS dikalikan dengan W. CS merupakan koefisien percepatan. Ya. Nilai CS ya Anda dapatkan daripada ini ya. Misalkan untuk daerah ini CS sama dengan SDS per R bagi I ya. Di sini. Kalau di daerah 2, Anda dapatkan CS itu sama dengan SD1 per T kali R bagi I ya. Untuk nilai-nilai tertentu ya, maka tidak diperbolehkan nilai CS itu lebih kecil daripada CS minimum ini. Lebih kecil daripada CS minimum ini ya. Ini untuk membatasi gaya gempa minimum yang diaplikasikan dalam sistem struktur kita ya. Kemudian terkait dengan kombinasi beban, jadi kita ada 7 kombinasi beban dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh ya. Yang pertama adalah 1,4 D itu adalah dead load, istilahnya kita memiliki beban mati, kita kalikan dengan faktor 1,4 ya. 1,4 itu termasuk adalah safety factornya. Kemudian ada U2 1,2 dead load plus 1,6 live load plus 0,5 LR atau R ya. Jadi beban mati kita kalikan dengan 1,2, kemudian live loadnya karena yang namanya live load ketidakpastiannya lebih tinggi, karena ketidakpastiannya lebih tinggi safety factornya lebih besar. Di sini 1,6 lebih besar daripada dead load ya, dan ditambah 0,5 live load roof ya atau hujan. Kemudian ternyata yang ada parameter gaya gempanya adalah yang kombinasi yang ke-6 dan ke-7 saja ya, 1,2 dead load plus 1,0 E plus L, dan yang 7 adalah 0,9 D plus 1,0 E. Mungkin Anda akan bertanya terkait dengan kombinasi beban yang ke-7 di sini ya. Jadi kok yang lainnya biasanya dikalikan dengan angka lebih besar dari 1, tapi kenapa ini dikalikan dengan suatu faktor yang lebih kecil dari 1,0? Ya, di mana letak safety factornya? Jadi ini untuk kombinasi yang ketujuh ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya cabut dari elemen-elemen penahan gaya lateral gempa, misalkan kolom ya. Jadi karena bangunannya sangat ringan ya, kemudian digoyang dengan gempa, ada potensi kolom-kolom itu tercabut ya. Makanya berat itu juga kadang penting ya.
Ya, berat tuh untuk menstabilkan sistem struktur juga gitu. Jadi kalau makanya di sini kita buat lebih ringan, seolah-olah sistem strukturnya atau bangunannya relatif lebih ringan 0,9 D. Kemudian kita simulasikan gempanya, apakah benar-benar elemen penahan gaya lateral seperti kolom itu akan tercabut. Nah, itu akan dievaluasi melalui kombinasi yang ketujuh ini, ya U7 ini. Kemudian yang kombinasi yang keenam adalah kombinasi yang lebih umum, 1,2 dead load plus 1,0 gempa plus live load, begitu ya. Dan gempa itu ada dua komponen di sini. Ada gempa horizontal dan ada gempa vertikal. Ya, gaya gempa horizontal ya dia horizontal arah X atau Y, vertikal ya dia arah Z ya. Kalau Anda belajar SAP atau ITEFS itu, kalau XY itu ya bidang horizontal, Z itu bidang vertikal. Ya. Jadi ada gaya gempa horizontal, ada gaya gempa vertikal. Gaya gempa horizontal rho kalikan dengan GE. Jadi rho itu ada faktor ini ya, faktor redundansi tergantung pada sistem struktur, nilainya berkisar antara 1,0 sampai 1,3. Jadi minimal adalah 1,0 dan atau lebih tinggi ini ya. Kemudian ada 0,2 SDS kali D. Jadi dianggap gaya gempa vertikal itu merupakan fungsi daripada beratnya, beban matinya maksudnya. D itu adalah beban mati. Ya, sama dengan 0,2 SDS kalikan dengan D. Kemudian live load ini tidak harus dimasukkan 100% ini, 1,0 live load ini bisa direduksi menjadi 0,5 live load jika dia bebannya tidak lebih besar daripada 500 kg per meter persegi. Kemudian untuk kategori desain seismik tertentu, misalkan B, di daerah yang tidak rawan gempa, misalkan di Kalimantan, ya gaya gempa vertikal itu bisa kita abaikan. EV-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian ada kalanya kita harus mengaplikasikan respons spektra vertikal. Ya, respons spektra itu biasanya kita aplikasikan pada arah horizontal, arah X atau arah Y ya. Tetapi untuk kondisi tertentu harus kita aplikasikan pada arah Z, ke atas atau ke bawah ya. Jadi EV sama dengan 0,3 kali SAV, yaitu respons spektra vertikalnya dikalikan dengan D. Kemudian kita juga perlu untuk mendesain dengan faktor kuat lebih untuk elemen-elemen struktur tertentu, misalkan adalah pondasi. Jadi pondasi itu harus didesain minimal sama kuat dengan komponen struktur atas ya, atau lebih kuat daripada komponen struktur atas ya. Jadi misalkan faktor kuat lebih ini mengkompensasi bahwa dia minimal itu sama dengan struktur atas atau dia lebih kuat daripada struktur atas pondasinya, misalkan gitu. Ini adalah ekspresi yang umum tadi, U6, kombinasi yang ke-6 dan ke-7. Kita modifikasi dengan faktor kuat lebih seperti ini. Jadi EH itu kita ubah jadi EMH, isinya adalah omega 0 ya, dikalikan dengan GE. Omega 0 itu merupakan suatu faktor yang lebih besar sama dengan 1,0 ya. Berarti ini bisa mengamplifikasi, membesarkan gaya gempa faktor kuat lebih ini. Ya. Jadi jadinya adalah ini rumusnya di plus 1,0 faktor kuat lebih kalikan dengan GE plus live load, begitu ya. Yang kombinasi yang 7 juga sama. Ya, kalau ini dipluskan, ini kita negatifkan, kita kurangkan ya. Sekali lagi, yang kombinasi 7 itu adalah untuk mengantisipasi terjadinya cabut dalam elemen-elemen penahan gaya lateral ya, gempa misalkan kolom. Jadi kita buat seolah-olah bangunan kita lebih ringan. Makanya ini kita kalikan dengan 0,9, bukan dengan angka 1 atau lebih, tapi 0,9 kita kurangi lagi dengan angka 0,2 kalikan dengan SDS dikalikan D. Jadi diringankan istilahnya masanya dikurangi untuk mensimulasikan elemen-elemen penahan gaya lateral itu apakah tercabut atau tidak, begitu. Kemudian tadi kalau kita bicara kombinasi beban gempa ya, kemudian kita bicara tentang aplikasinya seperti apa sih, karena gaya gempa itu kan bisa terjadi dari segala arah bangunan ya. Sekali lagi, gaya gempa itu bisa terjadi dari segala arah bangunan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu,
maka kita aplikasikan 100% gempa pada arah utama dan 30% gempa pada arah tegak lurusnya. Misalkan 100% kayak gempa EX arah X ya, dan 30% gempa arah vertikal atau kayak gempa arah Y misalkan, atau Y ya. Kemudian juga bisa kita tinjau, misalkan kita tinjau kayak gempa utama arah Y ya, berarti 100% gempa arah Y, tapi harus dibarengi dengan 30% arah X nya ya. Ini merupakan suatu pasangan, juga pasangan harus bekerja bersama-sama untuk mengantisipasi terjadinya gempa dari segala arah bangunan ya. Saya kira demikian materi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi, akan belajar lagi dalam video pembelajaran selanjutnya.